Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Karena harapkan adik-adik di rumah dalam keadaan yang tetap sehat ya. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kembali. Sudah siap semuanya? Oke, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Kita duduk yang baik, yang rapi. Kita akan beribadah bersama-sama. Oke, kita akan memuji satu pujian. Mari kita bersukaria. Kita nyanyi bersama-sama dari rumah ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita mau berdoa pembukaan dulu. Semua duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah walaupun kami dari rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau angkat satu pujian lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik berdiri ya, kita nyanyi sama-sama dari rumah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
Oke, kita mau baca firman Tuhan adik-adik. Kita siapkan Alkitab kita. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Berkati kami semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bacaan kita pada pagi hari ini kita buka sama-sama dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Adik-adik sudah siap? Kita mau baca dulu ya. Kak Nona berikan waktu untuk baca bersama-sama. Oke, adik-adik sudah membaca firman Tuhan pada hari ini. Oke, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Hari ini kita sudah membaca renungan firman Tuhan. Judul renungan hari ini, tidak serakah. Wah, apa itu serakah ya? Nah, karena punya dua gambar. Yang gambar pertama, nah adik-adik lihat dulu ya, kira-kira itu gambar apa? Sudah? Terus gambar yang kedua, nah itu ada gambar apa? Nah, gambar yang pertama coba adik-adik lihat. Itu ada gambar anak yang apa? Yang suka rebutan mainan. Dia tidak mau berbagi dengan temannya, dia mau main sendiri. Terus yang gambar yang kedua, gambar apa itu? Ada anak yang apa? Punya makanan tapi dia mau apa? Dia mau berbagi dengan temannya, dengan saudaranya. Nah, dari dua gambar itu menurut adik-adik mana yang baik? Gambar satu apa gambar kedua? Pasti yang suka berbagi, yang berbagi. Yang gambar satu itu namanya anak yang apa? Serakah. Serakah itu apa sih, Kak? Serakah itu ingin memiliki sesuatu yang lebih dari seharusnya. Dia contohnya seperti ini, dia tidak mau berbagi, dia punya kue lebih dari satu tapi dia tidak mau berbagi dengan temannya. Punya mainan yang lebih, dia tidak mau berbagi dengan temannya, mau main sendiri, dia egois. Kalau dalam bahasa Indonesia serakah itu rakus atau lobak atau tamak. Nah, baiklah seperti itu pasti tidak baik. Tuhan tidak menyenangi hal yang seperti itu. Nah, seperti juga bacaan kita pada pagi hari ini dalam bacaan 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Dede tadi sudah baca ya. Nah, dari renungan kita, bacaan kita pada pagi hari ini, ada satu jemaat di Korintus. Mereka mau mengadakan suatu perjamuan makan bersama-sama. Tapi ternyata Rasul Paulus tidak suka dengan apa yang mereka lakukan oleh jemaat Korintus. Kenapa Rasul Paulus tidak suka? Karena perjamuan makan yang dilakukan itu
mereka hanya makan untuk beberapa orang kaya, dan mereka tidak mengundang jemaat-jemaat yang miskin yang tidak punya. Jadi mereka hanya makan memuaskan perut mereka sendiri sampai kenyang. Mereka tidak peduli jemaat yang lain itu belum makan yang tidak punya. Itu namanya egois, tidak memikirkan orang lain. Nah, ini yang tidak suka oleh Rasul Paulus. Nah, lewat renungan hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kepada jemaat di Korintus, untuk tidak serakah. Tidak serakah, harus mau apa? Harus mau berbagi dengan orang lain, harus peduli dengan orang lain. Oh iya, aku punya makanan lebih, aku mau bagi sama temanku, sama saudaraku, jadi aku tidak makan sendiri. Nah, itu yang Rasul Paulus inginkan, karena perjamuan pada waktu itu dikhususkan untuk apa? Untuk berbagi dengan jemaat yang tidak punya pada waktu itu di jemaat Korintus. Karena banyak sekali orang kaya yang harus peduli dengan jemaat yang tidak punya. Karena untuk apa juga? Untuk menyatrayakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dan menjadi teladan dengan ajaran yang sudah Tuhan ajarkan. Untuk apa? Untuk selalu memberi dengan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Harus belajar berbagi. Kalau kita serakah, artinya apa? Kita merugikan diri kita sendiri, merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri. Contohnya apa? Hati kita tidak menjadi damai sejahtera. Terus apa lagi? Mungkin kita dijauhin sama teman-teman. Wah, aku tidak mau main sama teman itu, dia tidak suka berbagi, dia suka pelit, main sendiri. Nah, seperti itu. Atau mungkin juga perut kita sakit. Kenapa? Kebanyakan makan, makanannya banyak, tidak mau, harusnya berbagi, dia makan sendiri. Akhirnya apa? Menjadi sakit perut. Nah, itu contohnya tidak mau berbagi, tidak peduli dengan orang lain. Dia serakah, dia mementingkan diri dia sendiri. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, ingat, serakah itu tidak baik, tidak disenangi oleh firman Tuhan, oleh ajaran firman Tuhan. Kita mau jadi anak yang apa? Menjadi berkat dengan suka memberi, suka berbagi dengan orang yang tidak punya. Oh ya, temanku itu tidak punya, aku mau berbagi. Oh, saudaraku itu tidak punya mainan, aku mau belajar memberi. Ayo main sama-sama, ayo makan sama-sama dengan kakak, dengan adik. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, tidak boleh egois. Ya, kita mau jadi berkat untuk orang lain dimanapun kita berada. Bisa ya adik-adik ya. Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dimanapun kita berada, kita mau menjadi berkat dengan cara apa? Dengan berbagi dengan orang yang tidak punya. Pada pagi hari ini karena punya satu ayat hafalan, kita mau baca sama-sama dari Lukas 6 ayat 36. Nah, Lukas 6 nanti adik-adik bisa lihat di layar, Lukas 6 ayat 36. Kita mau baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 36. Bunyinya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tetap semangat, adik-adik selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah sama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Pakailah kami semua untuk boleh menjadi berkat dengan belajar memberi, dengan belajar peduli dengan orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kurang mampu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita kreativitas ya. Adik-adik nanti siapkan alat-alat, bahan-bahan yang harus diperlukan. Oke, silakan.
Adik-adik sudah mengikuti kreativitas pada hari ini ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung doa kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian lagi bersama-sama. Kita menyanyi sama-sama dari rumah ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa penutup semuanya. Tetap sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, walaupun hari ini kami masih beribadah dari rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua, tetap berkekuatan kesehatan kepada kami semua, Papa dan Mama kami. Tuhan juga tetap berkati dan lindungi kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak harapkan adik-adik tetap sehat di rumah, tetap menjadi berkat, tetap taat kepada orang tua, tetap dengar-dengaran kepada mama papa, tetap baik sama kakak atau adik, tetap sehat ya, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.